Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai, yang punya hak menentukan itu gasap apa pinjam itu saya atau orang lain? Saya. Ketika yang pakai nggak pamit itu teman akrab saya atau anak saya atau orang yang saya ridhoi, itu namanya gasap apa pinjam tidak pamit? Yaudah, ini harus jelas. Tadi pagi saya ngaji direktorat, saya bilang di fikih itu ada istilah ultima ridho, sesuatu tidak pamit formal tapi sudah diketahui ridhonya. Makanya di fikih ada bab namanya mu'athah, tadi pagi saya terangkan ya. Di perdebatan fikih itu ada bab namanya apa? Mu'athah. Mu'athah dari kata alqa yu'ati, mu'athah tak saling transaksi yang non verbal tapi maklum. Ya seperti kalau kamu marung, kalau kamu marung di kantin terus makan gedang goreng, itu nyuri apa beli? Jawab. Kalau dikatakan beli kamu belum bayar. Kalau dikatakan nyuri terang-terangan. Coba, kalau bapak bilang mana itu nyuri apa beli? Kalau beli belum bayar. Kalau nyuri kok terang-terangan. Enggak nyuri apa beli? Jadi ada gedang goreng di warung, kamu datang langsung makan, ada kerupuk dimakan, ada telur asin dimakan, itu nyuri apa beli? Nah itu kalau orang fikih dibabkan kita bulu ilmu atau akad beli lewat jalur mu'athah. Menurut Imam Abu Hanifah seperti itu dikatakan baik. Beliau pakai dalil al-adat muhakamah, bahwa adat itu berposisi seperti hukum. Karena posisi di warung, maka ngambil di situ dianggap memulai akad jual. Tapi karena ini sesuatu yang potensi masalah, Imam Syafi'i mengatakan itu enggak baik, enggak sah. Karena nanti kalau asumsi kamu gedang goreng itu 1.000, ternyata diregani 5.000 kan mana? Risikonya di situ, ya kan? Tapi kalau misalnya itu dikatakan, makanya Imam Syafi'i mengatakan itu profesional. Itu namanya ghorm. Ketika Anda bayar 5.000, itu namanya tebusan kesalahan. Jadi Imam Syafi'i melihat itu tidak jual beli, tapi tebusan kesalahan. Sehingga kalau saya jadi hakim, misalnya pembeli bilang asumsi saya 1.000, terus kata kata penjual, enggak, terus itu tak jual 5.000. Saya harus memenangkan memenangkan siapa? Penjual, karena penjual adalah pemilik gedang goreng itu, dan posisi yang makan adalah perusak barang orang lain. Sehingga dimenangkan penjual, ya dimenangkan. Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir karena dia yang punya otoritas, kepemilikan. Itu dalam fikih madzhab Bapak. Itu penting dalam analogi surga dan neraka. Orang khawarij itu kalau ada orang dosa, itu dikatakan sudah tidak Islam lagi, dia sudah keluar dari Islam. Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah. Mereka bilangnya ya wajib. Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya khawarij, orang yang sangat ekstrim dalam berpikir. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, dihukumi kafir. Tapi pendapat ahli sunnah tidak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi tidak usah dihukumi kafir. Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja tidak apa-apa, ngapain ada yang ribet? Yang punya surga neraka itu dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat, anibu ila rabbikum, wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya saat ini. Jika dalam kata ahli sunnah, otoritas kitab, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor 2. Jika tadi kalau Anda bawa kayak motor saya dan Anda teman akrab saya, tidak pamit saya, kalau saya bilang itu nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau saya bilang apa-apa ya nggak penting orang lain. Sehingga ini wilayah yang agak sensitif, tapi ini ilmu, mau tidak mau kita harus dengar. Jika di fikih ada bab ulima itu, misalnya ada orang makan gedang goreng di warung terus ditangkap Pak Polisi, oh ini pencurian, si bakulnya nggak terima, enggak ada ini pencurian, memang tak jual. Yang kasus begini, ini mungkin kasusnya anak-anak yang masih kos atau masih mahasiswa.
warung kantin dijaga ibu-ibu. Ada anak makan lahap, dikira belinya cash. Setelah dimakan ternyata akadnya utang. Halal apa enggak? Karena asumsi baiknya monggo-monggo. Karena apa sudah mengkhayal nanti ada sekian uang cash didapatkan, ternyata ngadep atau utang. Nah kalau ngomong di depan, Bu sama makan di sini utang, kira-kira enggak? Oh itu ada sekian PR, makanya saya sering uji orang-orang yang enggak alim. Enak-enak orang enggak alim, karena ada kesulitan seperti ini. Kita sebagai peneliti fakir itu sering kesulitan. Nah sama Anda misalnya naik Grab atau naik taksi atau apa, ketika Anda naik itu posisinya enggak sah apa pinjam, dikatakan akad sewa belum bayar, dikatakan pinjam nanti harus bayar. Jadi ada sekian masa fikih yang jadi perdebatan. Apapun itu nanti kata finalnya itu dia punya, yaitu supir taksinya atau baiknya penjaga warung tadi. Sehingga hukum itu bagi orang lain sudah tidak sah kecuali bagi yang punya. Dan di sini ini kelihatan benarnya madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengatakan apapun salahnya seseorang setelah dia beragama Islam itu wilayahnya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa. Makanya ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Muhammad meskipun kamu kasih saya, kamu tidak punya otoritas menentukan si A dimaafkan, si A disiksa. Otoritas itu hanya bagi saya. Sehingga banyak orang yang Nabi kurang seret karena membunuh pamannya Hamzah malah dikasih tobat sama Allah, namanya Wahsi. Wahsi itu orang yang Nabi gak suka karena pernah membunuh Said Hamzah di perang Uhud. Tapi sama Allah malah dikasih tobat. Salah yang sering ibadah di masjid, sering iktikaf, saking seringnya ibadah sampai digelari hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi naudzubillah beliau malah berakhir dengan suhul. Kita tidak pernah tahu. Kenapa begitu? Karena begitu. Wilayah yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi kalau ketemu Wahsi ya bilang iman kamu sudah saya terima, Islam kamu sudah saya terima. Tapi saya ini manusia, tolong sembunyikan wajahmu dari saya. Karena kalau saya ingat kamu itu mantau karena ingat kamu pernah membunuh Hamzah. Tapi saya sebagai Nabi harus terima iman kamu karena Nabi itu gak boleh dendam. Jadi kalau mantau-mantau sedikit kayaknya agak boleh mungkin ya. Mungkin ya. Tapi profesional Nabi sebagai manusia nggak berkenan melihat Wahsi. Tapi sebagai Nabi legowo terhadap imannya. Tapi Allah sendiri yang menghentikan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba. Coba orang munafik, kayak apa salahnya orang munafik? Tapi ketika Allah menghentikan tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sya'a aw yatuba. Allah bisa saja menyiksa orang munafik insya kalau berkehendak aw yatuba, atau Allah mengasih. Nah karena pendapat ahli sunnah itu lebih valid sesuai ayat-ayat Quran, maka yang diikuti mayoritas di dunia adalah madhab ahli sunnah. Dan itu dimulai cara berpikir yang sederhana, yang berhak menentukan khitab ya yang punya, tidak itu saja. Yang berhak menentukan khitab ya yang, nah tentu yang punya alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mensifati dirinya Malik Yaumiddin. Kita tidak bisa. Makanya bahaya ya, pikiran-pikiran kayak Khawarij itu bahaya. Sama nggak usah tanya saya. Lalu Khawarij kalau di era modern siapa? Anda provokator kalau ya itu nggak boleh provokator. Pokoknya pikiran itu salah karena membatasi otoritas Allah Subhanahu. Allah itu paling tersinggung kalau sifatnya dipakai, dicatat. Di Sahih Muslim itu ada riwayat di hadis Muslim, termasuk hadis Sahih itu Bukhari dan Muslim. Itu ada seorang soleh sujud. Pas sujud dia diinjak orang preman, kira-kira seperti itu kalau diinjak. Terus si yang sujud tadi bilang gini, wallahi, ada kata wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Saat itu juga Allah ngasih wahyu kepada Nabi di zaman itu. Bilang ke yang sujud, pahala sujud tak cabut, dia ada punya pahala. Dan yang menginjak dosanya tak ampun. Terus Nabi-nya tanya, kenapa ya Allah? Saya tersinggung kata Allah, hanya distatuskan dan bisa memaafkan. Padahal wa anal ghafir wa anal akhir gitu. Saya adalah zat yang bisa maafkan, bisa nyiksa. Kenapa status saya tinggal satu?
Allah kan bisa kan, walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi siang sujud tadi menstatuskan Allah hanya satu, yaitu yu'adzib, menyiksa. Itu kata Allah, kok enak, saya ini Tuhan, bisa menyiksa, bisa mengampuni. Kenapa status saya jadi satu? Kamu kan mesti gak terima. Status kamu dihilangkan satu, terima gak? Gak terima. Sebagai suami, kamu tetap punya dua status, bisa meneruskan nikah, bisa menceraikan. Coba status kamu tak ambil satu, nggak boleh menceraikan. Istri kamu gendut, wadah cerewet. Polseknya bukan main. Sama mbak-mbak juga sama. Sebagai istri harus nurut sama suami gini, tapi juga punya hak rafa, hak mengajukan gugatan cerai jika suaminya tidak jelas. Mau nggak dicabut status hak rafa? Nggak mau. Kalau punya suami suara jelek, soalnya udah perempuan lagi itu kan. Nah, Allah itu punya status bisa memaafkan, juga punya status bisa menyiksa. Terus orang-orang yang sok soleh dengan tanda kutip itu kadang-kadang inginnya Allah tuh nyiksa terus sama musuhnya. Kalau sama dia memaafkan. Terus orang Jawa kan aku bangun tapi kan oh enak. Jadi ya sudah seperti itu. Lagi-lagi kata kuncinya beri otoritas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah pemilik otoritas sejarah. Sehingga zaman Nabi siapa saja itu yang mungkin orang kaya apa dulu, Khalid bin Walid, perang Uhud kalah itu panglimanya orang kafir zaman itu siapa? Khalid, dan dia melakukan pembunuhan masif zaman itu. Tapi dia dikasih tahu namanya Khalid bin, tapi salah kayak tukang di masjid kadang berakhir seperti itu. Ya sudah, akhirnya kita mau tidak mau ya sudah introspeksi. Sampai sesoleh apapun kita selalu diajarkan doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena kayak apa kalau hati kita dibolak-balik? Karena cara berpikir tentang Islam dan tentang ateis atau tentang kekafiran itu mirip satu visi. Makanya hati-hati mahasiswa, karena sebenarnya berpikir sendiri, kadang ngelantur kemana-mana. Saya beri contoh. Sama kalau sekarang masih miskin, berbahagia. Karena miskin itu mudah jadi orang dermawan. Kalau orang sudah kaya itu, coba misalnya sampean jadi santri saya, tak contohkan. Biasanya santri kalau sama kiainya kan loyal. Kamu miskin punya ayam 2, tak minta 1 boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Ya. Terus punya uang 100.000, tak minta 50.000 kira-kira boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Tapi kalau kamu kaya, punya uang 1 miliar, tak minta 500 juta, boleh nggak? Padahal itu berapa? 50. Gampang mana dermanya orang kaya sama orang miskin untuk mengamal 50. Itu mahasiswa yang masih miskin-miskin, uangnya hanya 100.000, terakhir temannya habis nggak masalah. Padahal itu berarti 100%. Uangnya setelah 50.000 diminta temannya dikasihkan semua. Padahal itu aset satu-satunya. Nah, salaba itu cara berpikir gitu sehingga Allah tersinggung. Saya beri contoh ya, salaba itu singkat ceritakan kalau habis jamaah salam langsung lari pulang. Ditanya sama Nabi, kenapa kamu kesusu pulang? Istri saya di rumah masih belum pakai baju karena gantian sama saya. Saking miskinnya tuh baju itu gantian. Sama dok sampai yang tahun lalu di rumah telanjang kayak kau. Jadi kamu porno berarti tidak boleh. Pokoknya ceritanya seperti itu, tidak usah gantian pakai. Singkat cerita, ya Rasulullah, bos saya ini didoakan kaya. Sampai 3 kali Nabi bilang bisa saja miskin itu lebih baik bagi kamu. Lama-lama sampai memaksa Nabi aja Nabi berdoa. Beliau kaya dan salahkah agak salah, dia nggak minta pakai kaya barokah tapi mintanya kaya saja gitu. Pertama punya kambing di pegunungan ya, kalau di Arab itu kan kambing diletakkan di Jabalen, Mabinal Jabalen, di antara 2 lembah itu 40 sampai 80 sampai 4.000. Singkat cerita ketika 40 Nabi sudah memerintahkan sahabat diminta zakat. Jadi kalau 40 itu 1, kalau 80 kira-kira ya sudah. Sebetulnya ketika 40 kalon 1 terkurangi 1 zakat itu kan ringan karena masih 30. Ya kayak tadi kamu punya uang 1 juta,
Jangan 1.500.000 sudah agak berat. Nah gini saja, tak beri contoh betapa mudahnya dermawan bagi orang miskin. 1 juta itu kan zakatnya berapa? 25.000 rubul usyur kalau dalam bahasa Arab. Berapa? Kalau bahasa kampus kan 2%, 2,5 ya? 2,5. Itu bahasa keliru sebenarnya. Sama ikut saya saja. Saya itu berkali-kali saya pernah garap matematika, cepet-cepetan di pakar matematika. Itu mesti cepet saya. Karena saya ini agak bedui. Orang bedui itu cara berpikir itu lebih gampang. Jadi kalau orang Arab, tak ajarin matematika Arab, itu nggak ada porogape. Jadi begini cara berpikir orang Arab itu berpikir bertahan. Ya kalau 2,5 itu kalau orang Arab bilang rubul usyur, rubul usyur 1/4 dari 1/10. Jadi kalau orang Arab berpikir bertahan. Jadi misalnya 1 juta, 1/10-nya berapa? 100.000. Terus 1/4-nya berapa? 25.000. Jadi disebut rubul usyur 1/4 dari 1/10. Jadi 1 miliar, cari 1/10-nya dulu 100 juta. Terus 1/4-nya 5 juta. Sehingga nggak usah porogap itu ya. Jadi orang Arab kalau bilang 1/10 sama 1/20 itu tidak bisa. Karena nanti data porogap itu orang Arab bilang al-usyur atau nisful usyur. Misalnya zakatnya apa itu zuhur, berarti 100, 1/10-nya berapa? 10. Terus orang Arab kalau misalnya pertanian kamu biayai zakatnya 1/20, orang Arab bilang bukan 1/20, nisful usyur. Berarti berapa? 100, usurnya 10, separuhnya 1/10, berarti 5. Nah 5 ini bahasa kamu apa? 1/20. Ya, bahasa orang kampus 5 kan 1/20. Kalau 10 1/10. Kalau orang Arab bilang apa? Usyur atau nisful. Kan gampang gitu. Ya saya ulang lagi ya, berarti kalau 1/10-nya 1 juta, usurnya berapa? 100, nisful usur 50. Ya, gampang mana? Matematika Arab apa matematika Arab? Dan pada saat dia porogap itu pusing kan lihat itu. Ya sudah kita aja, pokoknya diusulkan semua. Orang Arab kalau bilang itu diusulkan semua, berarti 1 juta. Misalnya zakat mal kan 2,5 berarti 1 juta, usur dulu berarti 100.000. Dan zakatnya itu rubul usur 1/4 dari 1/10. Ya di 1/10 dulu berarti 100. Habis itu rubul usur 1/4 dari 1/10 berarti. Nah, jadi kamu aja 1 juta, tulis saja langsung 100.000 usur terus 1/4-nya. Gampang mana? Gampang lagi pakai kalkulator. Nah, sekarang begini. Kira-kira kalau kamu punya uang 1 juta diminta zakat 25.000 enteng kan? Enteng. Biasa kan kita punya uang 1 juta naktir teman sampai habis 100.000, 200 enteng. Tapi kalau sudah 10 juta 10 juta berarti rubul usurnya berapa? 250. Kalau 1 miliar 25 juta. Wah itu sudah pikiran kamu kan bikin toko baru, bikin kontainer. Nah kalau 100 miliar berapa? 250 juta. Nah saat laba ini ketika dimintai zakat ketika 40 dan masih kambing 40 nggak mau, 80 nggak mau, sampai hampir 4.000. Kalau 4.000 di sana digawe rata-rata 51 aja 3 bulan ya. Berapa? Per 1.000 kan 20. Ya kan? Per 1.000 kambing kalau kayak 50 saja per 1.000 kambing berapa? 20 kan? 20. Kalau 4.000 80. Kira-kira itu misalnya dipakai 50, apalagi itu 40 lebih banyak lagi. Akhirnya momentari sahabat yang disuruh Nabi ngambil zakat, wah ini tidak zakat, pemerasan. Karena jumlahnya sudah signifikan. Maka kalau kamu ingin dermawan sekarang, itu bisa dermawan 50%. Itu punya 2 ayam kurus lagi. Diminta masjid untuk syukuran, bawa aja. Punya kambing urus 2. Nah, kamu
ada panitia masjid minta sumbangan, kasih aja satu, sudah ngamal 50. Kalau punya sapi limusin 2 yang per satu harganya 70 juta, kalau diminta satu kan nilainya tetap 50%. Gampang mana orang miskin sama orang kaya gampang.